Halo anak-anakku, hari ini kita akan membahas tema 4 subtema 4, yaitu tentang tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga agar pengunjung merasa nyaman. Jadi tempat umum adalah tempat yang berhak didatangi oleh siapapun. Jadi semua orang bisa datang ke tempat itu, itulah disebut dengan tempat umum. Contohnya seperti ini, ada bacaan, kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kita tidak boleh membuang sampah seenaknya di jalan raya, karena nanti sampah-sampah yang ada di pinggir jalan itu akan menggenang atau menutupi saluran air, sehingga pada saat musim hujan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya, tempat umum yang kedua adalah pasar. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya ya anak-anakku. Bisa jadi karena kesadaran pengguna pasar yang kurang menjaga kebersihan, pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga menyebabkan hidup tidak sehat. Tempat umum yang lain adalah WC umum. WC umum yang kotor harus dibersihkan. Kalian pastikan pernah ke WC umum, jijik kan kalau kotor. Nah, WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan agar lebih bersih dan dapat digunakan pembersih lantai dan sabun pada saat membersihkannya. Sehingga jika WC umum itu bersih, pengunjung menjadi nyaman. Selanjutnya ada taman kota atau yang disebut dengan alun-alun. Nah, kita tahu alun-alun kota Jember sudah sangat indah. Sekarang kita yang harus menjaganya dengan cara seperti apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kita membuang sampahnya di tempat sampah yang disediakan. Tanaman jangan dirusak atau diinjak. Sampah ada 3 macam, ada organik, anorganik, dan B3. Seperti apa ya masing-masing itu? Yuk diperhatikan. Sampah organik artinya sampah basah, yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sayuran, kemudian buah-buahan, daun-daunan, kemudian telur, seperti itu. Sedangkan kalau anorganik itu sampah kering, artinya sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup seperti plastik, botol, kaleng, kaca, dan sebagainya. Selanjutnya, sampah B3 adalah sampah yang berbahaya yang mengandung zat-zat kimia. Contohnya seperti bekas-bekas kesehatan seperti alat suntik, infus, obat-obatan, dan juga seperti botol-botol seperti oli, kemudian pembersih lantai. Jadi B3 itu yang mengandung zat-zat kimia. Selanjutnya kita akan belajar cara menggambar bangun ruang. Ketemu lagi anak-anakku, hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang bangun ruang, yaitu sisi, rusuk, dan sudut. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan sebuah bangun ruang, yaitu berbentuk balok karena dia berasal dari persegi panjang. Untuk sisi itu adalah bagian yang menutup ya, seperti ini, depan dengan belakang, atas dengan bawah, samping kanan dengan samping kiri. Jadi kalian untuk mempermudah menghitung sisi itu dengan pasangannya. Contoh, depan pasangannya belakang, berarti sudah ada berapa? 1, 2. Atas dengan bawah 3, 4. Kanan dengan kiri 5, 6. Berarti pada balok ini memiliki sisi sebanyak 6. Dan untuk rusuk itu adalah garis-garis yang membentuk suatu bangun. Nah, seperti ini ya, garis ini 1 ke bawah, 2, 3, 4. Nah, ini bagian depan. Kita hitung dengan belakangnya juga. 5, 6, 7, 8. Sudah 8 ya. Tinggal yang belum ini 9, 10, 11, 12. Berarti pada balok memiliki 12 rusuk. Untuk titik sudutnya adalah ujung-ujungnya 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Berarti perlu diingat bahwa pada balok memiliki 6 sisi, kemudian 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kemudian bangun ruang yang kedua, Bu Guru punya berbentuk ini, kubus ya. Bangun ruangnya kubus karena dia berasal dari persegi.
Nah, pada kubus memiliki sisi, kita hitung depan dengan belakang. Berarti 1 dan 2, atas dan bawah, 3 dan 4. Kemudian samping kanan 5 dan 6. Ya, berarti sama dengan balok pada kubus memiliki 6 sisi. Untuk rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4 bagian depan. Kita berputar ke bagian belakang 5, 6, 7, 8. Depan belakang sudah, tinggal yang samping 9, 10, 11, 12. Sama dengan balok, yaitu memiliki 12 rusuk. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 titik sudut. Pada kubus diingat memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya bangun yang ketiga memiliki 5 segi 4 ya, karena dia berbentuk segi 4 bagian bawahnya. Kita hitung untuk sisinya. Depan dengan belakang berapa sudah? 2, 3, 4, dan bagian bawahnya 5. Berarti pada 5 segi 4 dia memiliki 5 sisi. Untuk rusuknya kita hitung 1, 2, 3 bagian depan. Kemudian bagian belakangnya 4, 5, 6 ya. Kemudian bawahnya 7, 8. Berarti pada 5 segi 4 memiliki 8 sisi. Dan untuk titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Memiliki 5 titik sudut. Berarti pada 5 perlu diingat memiliki 5 sisi, memiliki 8 rusuk, dan memiliki 5 titik sudut. Bangun ruang selanjutnya adalah kerucut. Kalau kerucut itu seperti limas, yaitu dia ke atasnya lancip, cuman bagian bawahnya berbentuk lingkaran. Ini kerucut ya. Nah, kalau pada kerucut ini yang paling unik, dia hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi melingkar yang di sini 1 dan bagian bawahnya 2. Sedangkan untuk rusuknya hanya memiliki 1, yaitu hanya ini saja. Nah, ini hanya ini saja rusuknya 1, titik sudutnya hanya memiliki 1 di ujung ini. Jadi perlu diingat pada kerucut memiliki 2 sisi, kemudian 1 rusuk dan 1 titik sudut. Bangun selanjutnya adalah tabung. Pada tabung memiliki sisi atas dengan bawah 1 dan 2, dan yang melingkar atau yang katakan selimut 1, berarti 1, 2, dan 3. Kemudian pada rusuknya memiliki 1 dan 2 ya. Titik sudutnya 0. Berarti jika pada tabung memiliki 3 sisi, 2 rusuk, dan 0 titik sudut. Selanjutnya anak-anakku, di sini Bu Guru akan mengajarkan cara menggambar kubus ya. Cara menggambar kubus itu sangatlah mudah. Kalian melihat ini juga sambil menyiapkan kertas juga ikut menggambar ya. Pada dasarnya kubus adalah bangun persegi, maka caranya kalian membuat persegi dulu ya, membuat persegi dulu. Nah, setelah persegi didapat, kalian kasih garis miring di atasnya. Nah, ini dengan ini panjangnya harus sama. Kemudian ditarik garis. Nah, begini. Lalu turun ke bawah panjangnya jangan sama dengan depannya, agak pendek. Kemudian ditarik garis miring. Nah, setelah itu bagian belakang itu kita menggunakan tanda patah-patah seperti ini ya. Tarik garis sama dengan tadi, jangan sampai sama Pak. Lebih pendek sama dengan yang sebelah kanan, kemudian dihubungkan dengan yang sebelah sini, kemudian sebelah sini. Nah, jadilah kubus. Mudah kan?
Selanjutnya kita akan menggambar balok. Balok seperti diketahui pada dasarnya adalah persegi panjang, maka kalian buatlah persegi panjang. Nah, setelah persegi panjang didapat, kalian menggambar ke belakangnya. Nah, seperti ini, dikasih garis miring juga sama, kemudian tarik garis. Setelah selesai, bagian bawahnya ditarik juga kayak tadi sama, jangan panjang, lebih pendek, kemudian tarik garis. Nah, miring. Bagian belakangnya patah-patah sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Ini harus lurus dengan yang sini. Dan ini kemudian dimiringkan seperti ini. Nah, ini kita dapat gambar balok. Selanjutnya prisma segitiga. Kita tahu prisma segitiga berasal dari segitiga. Jadi kalian gambar dulu segitiga. Ya, kalian gambar dulu segitiga atas begini, kemudian tarik garis ke bawah. Nah, tarik garis ke bawah, kemudian garis lurus gini. Segitiga yang bagian belakang ini kasih tanda patah-patah dulu. Nah, kasih patah-patah dulu. Nah, sampai ini lebih pendek ya, jangan disamakan dengan yang depan. Kemudian di sini ditarik patah-patah juga membentuk segitiga. Nah, jadilah prisma segitiga. Mudah kan? Selanjutnya kita gambar 5 segitiga. Segitiga juga pada dasarnya adalah segitiga. Jadi buat dulu segitiga seperti ini. Nah, kemudian tarik garis patah-patah bagian belakang. Jadi bagian belakang selalu patah-patah ya. Kemudian jangan panjangnya jangan lurus. Sekali lagi lebih pendek dan ditarik lagi dengan garis patah-patah membentuk segitiga. Nah, jadilah 5 segitiga. Begitu juga jika 5 segi 4, segi 5 dan seterusnya. Selanjutnya 5 segi 5 ya. Kalau 5 segi 5 kita buat dulu segi 5. Nah, segi 5 kalian buat dulu. Nah, setelah segi 5 didapat, kemudian bagian belakangnya patah-patah dulu. Nah, setelah itu titik ini kita tarik garis dengan dihubungkan dengan titik-titik sudut yang ada. Nah, selesai. Dan supaya menunjukkan seperti seolah-olah nyata, maka ini bagian belakang patah-patah seperti ini ya. Nah, jadilah 5 segi 5. Kerucut ya, kerucut sangatlah mudah. Pertama kita buat seperti segitiga, 2 begini, kemudian bawahnya ini melengkung ya, seperti setengah lingkaran. Nah, kemudian belakangnya melengkung juga setengah lingkaran tapi dengan patah-patah. Nah, jadilah ini kerucut. Tabung ya, tabung itu kalian buat dulu lingkaran. Pada dasarnya lingkaran begini, kemudian kasih garis, nah sama panjangnya, kemudian bawahnya juga melengkung, bagian belakangnya juga melengkung tapi patah-patah. Nah, jadilah tabung.